Ada yang mau jadi pemimpin perusahaan, atau ada yang mau sebagai guide, atau ada yang mau sebagai kerja di perusahaan sebagai HRD. Itu salah satu yang harus kita kuasai, itu adalah ilmu komunikasi, ya. Adapun ilmu komunikasi ini dibagi menjadi beberapa, cuman di sini saya akan menyampaikan dua sesuai dengan arahan panitia. Yang pertama itu adalah berbicara efektif, mendengarkan efektif, dan berbicara aktif, ya. Ada kata kuncinya dua, mendengar aktif, mendengar efektif dan berbicara aktif. Oke, baik. Kira-kira menurut adik-adik ini berbicara mendengar efektif itu seperti apa? Saya minta satu orang yang cowok, satu orang yang cewek. Jangan takut, jangan takut. Ayo. Iya, ya, jadi mahasiswa baru. Ayo. Saya minta yang ini. Ya, ya, ya. Yang pakai kacamata, ya. Kira-kira mendengarkan efektif itu seperti apa? Mendengarkan efektif menurut saya itu mendengarkan dengan secara seksama atau dengan baik gitu. Mendengarkan secara seksama dan baik. Oke, baik. Bisa. Yang dari cowok satu orang. Ayo, Dad. Come on. Mendengarkan efektif itu seperti apa? Atau mendengarkan itu seperti apa menurut Dedi? Mendengar dengan jelas. Ya, iya. Kasih aplaus dulu untuk semuanya. Oke, baik. Kita mulai dari kata mendengarkan. Ya, jadi listening. Mendengarkan itu adalah tentunya sesuatu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ya, itu sebabnya manusia itu diciptakan untuk mendengar, ya. Bisa dilihat telinga kita punya dua, ya. Telinga kita dua, kemudian berbicara ataupun mulut kita itu satu. Apa artinya? Artinya itu bahwa kita disuruh untuk keseringan mendengar, ya. Keseringan mendengar daripada berbicara, gitu. Lain halnya dengan yang kita lihat di media atau di acara-acara talkshow ataupun lainnya, itu banyak berbicara, begitu, ya. Namun di sini itulah hikmahnya kenapa telinga kita itu diciptakan dua, karena manusia itu pada hakikatnya disuruh untuk lebih banyak mendengar, ya. Ya, lebih banyak mendengar. Kemudian mendengar, ya. Kata-kata mendengar asal katanya itu adalah dengar, ya. Tentu dengar itu kelas katanya kata kerja, ya. Kata benda, dengar. Kalau mendengar baru kata kerja, ya. Jadi ketika mendengarkan ataupun skill mendengarkan ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang pertama itu adalah clarification, ya. Clarification. Klarifikasi itu apa gitu? Klarifikasi itu adalah ada yang tahu klarifikasi? Ada yang tahu klarifikasi? Biasanya kan para artis itu, klarifikasi. Mungkin ada kakak-kakak yang membantu. Klarifikasi itu apa? By Epi, minta tolong. Klarifikasi itu apa? Yang mana-mana sudah ada salah satunya. Ayo, klarifikasi itu apa? Menjelaskan sesuatu hal supaya lebih jelas. Ya, menjelaskan sesuatu hal supaya dia lebih jelas, ya. Ya, bisa lah, ya. Tinggal satu. Mungkin ada yang mana ketumnya ini? Ya, Pak Ketum. Ayo dulu, klarifikasi itu apa? Ketum. Klarifikasi karena kalau menurut saya pribadi yaitu sebuah metode pengkajian, kemudian pengkajian dari apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah bisa dikabarkan.
dan baru di sana kita menambahkan penjelasan terkait hal itu supaya lebih jelas. Oke, baik. Kasih aplaus dulu. Memang beda kelasnya ketum ya sama anak gua. Bukan begitu ya. Tapi bisa masuk akal itu. Artinya klarifikasi itu ya memang kita meminta kejelasan ya. Kejelasan antara aku dan kamu gitu. Bukan. Bukan ya, artinya itu diklarifikasi ya. Itu mendengar yang baik. Yang pertama itu adalah kita harus klarifikasi ya. Jangan langsung diserap itu itu informasi ya. Misalnya dikasih A langsung diserap A gitu, tapi klarifikasi. Ya, kita klarifikasi satu persatu tentunya dengan referensi-referensi yang kita punya. Ya. Kemudian yang kedua observasi, ya, yang harus dimiliki oleh kemampuan orang yang mendengar efektif. Yang kedua itu adalah observasi. Sekumnya di sini mana sekum? Ya, sekum. Kira-kira observasi itu apa? Ya, bahasa pendeknya pengamatan. Ya. Pengamatan. Oke, baik. Adik-adik ada yang mau menambahkan observasi itu? Termasuk ini adalah observasi. Ya. Jadi observasi itu salah satu ilmu untuk yang dimiliki keterampilan untuk mengamati sesuatu yang sedang terjadi. Ya. Nah, semisal sekarang ini cuacanya dingin-dingin ya. Dingin-dingin berarti kalau cuaca dingin tentunya saya harus pakai selimut gitu kan. Ya, itu artinya hasil dari observasi. Kemudian tentunya yang harus dimiliki oleh seorang pendengar yang baik itu adalah harus memperbanyak referensi ya. Harus memperbanyak referensi. Ya, tidak hanya referensi buku ya. Jadi buku itu tidak hanya sebagai referensi adik-adik ya. Referensi alam juga bisa. Contohnya seperti ini. Ini referensi alam. Ya, referensi alam yang kita pelajari. Ada juga dengan traveling. Mungkin ada yang sering traveling, termasuk saya juga. Jadi itu mengamati alam. Ya. Karena kalau zaman-zaman dulu, traveling itu membuang-buang biaya katanya. Tapi tidak ya. Jadi salah satu untuk memperkaya khazanah kita itu adalah dengan traveling atau berjalan. Bahasa pendeknya itu berjalan, ya. Berjalanlah kau, maka untuk memperpendek suatu tujuan. Kalau dia pendek tujuannya, maka cita-cita itu akan segera kita dapatkan. Ya. Jadi itu kemampuan untuk mendengarkan efektif ya, adik-adik. Jadi ini harus dimiliki oleh tidak hanya sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang pimpinan, ataupun sebagai seorang apapun profesinya nanti ketika adik-adik sudah terjun di masyarakat. Sampai jam berapa ini? Berarti tinggal berapa menit? tinggal berapa jam? Sampai subuh. Tinggal satu materi ya yang berbicara. Ya sebenarnya saya mau outbound, tapi nanti saya menyesuaikan dengan panitia outbound untuk masalah yang ini, sehingga tidak hanya adik-adik itu mendapatkan dari suara saya begitu, tapi memang benar-benar adik itu menerapkan apa yang saya ucapkan. Oke, baik. Yang kedua itu adalah berbicara aktif. Ya, kemampuan berbicara aktif. Oke, baik. Terima kasih. Ini terkait dengan bagaimana meyakinkan sesuatu. Ya, semisal saya mau daftar lowongan kerja atau saya mau daftar beasiswa, tentunya saya harus meyakinkan promotor itu. Jadi bagaimana cara meyakinkan promotor? Maka itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita harus berbicara aktif. Ya, tentu yang pertama yang terkesan gitu ya, yang sering di seminarkan oleh orang-orang yang orator-orator ulung ya, seperti contohnya itu adalah Presiden Obama. Itu katanya 3 menit awal itu sangat menentukan. Ya. Jadi yang pertama, 3 menit awal itu sangat menentukan. Maka berikanlah kesan pada saat 3 menit itu. Ya. Kalau sudah mengena dia kesannya di 3 menit awal,
saya yakin nanti penontonnya, audiensinya itu semakin penasaran gitu. Dengan semakin penasarannya maka sesuatu yang kita sampaikan itu akan menarik. Ya, jadi yang pertama itu berikanlah 3 menit awal itu sesuatu yang mengesankan. Ya, semisal ya kita contoh, misal saya ketemu dengan ini kita berbicara kulturnya orang-orang misalkan di Inggris ya, di London. Ya, saya ketemu dengan fansnya MU misal saya Arsenal gitu. Nah, ketika saya ketemu dengan fansnya MU, maka saya harus legowo mengatakan, oh Anda fansnya MU itu. Siapa penyerangnya MU sekarang? Ya, misalkan Rashford. Oh ya, ternyata Rashford itu hebat gitu. Nah, artinya dengan saya mengatakan Rashford hebat, maka lawan bicara saya itu pasti akan memberikan sesuatu hal yang positif kepada saya. Oh ya, dia memang hebat ini. Tidak mungkin saya mengatakan, oh Arsenal itu hebat. Gitu. Kalau saya mengatakan Arsenal itu hebat, maka lawan bicara saya itu pasti akan pergi. Ya, jadi berikanlah kesan, poin awal itu ya. Itu namanya, yang kedua itu labeling. Ya, labeling istilahnya. Labeling itu memberikan label atau memberikan sesuatu yang berkesan terhadap diri seseorang. Ya, semisal saya mau meyakinkan seseorang untuk saya bawa menikah, misal contoh ya. Ya, jadi ini ilmu komunikasinya begitu. Jadi kalau saya tidak meyakinkan, kan tak mungkin si perempuan ini juga mau terhadap saya begitu. Jadi bagaimana bahasa komunikasi saya, raut muka, mimik saya itu harus meyakinkan bahwa saya itu adalah orang yang tepat untuk dipilih oleh dia. Begitu ya. Nah, jadi cara berbicaranya tentunya yang sopan ya. Kemudian yang berisi dan itu memberikan sesuatu rangsangan efektif, rangsangan motorik yang ada di otak seorang manusia. Ya, jadi itu ya kemampuan untuk berbicara efektif. Nah, yang terakhir berbicara dan mendengarkan itu adalah suatu teknik yang digunakan untuk sebagian besar atau kebanyakan orang ya, terutama misalkan para pemimpin ya. Misal ketika kampanye, tentunya kita harus menguasai medan ya, dengan berbicara yang persuasif. Persuasif itu artinya mengajak ya. Bagaimana saya memperkenalkan produk tetapi itu tidak menarik gitu. Nah, untuk itu bicarakanlah sesuatu hal yang menarik di tengah-tengah masyarakat, tentunya yang kekinian, jangan yang katro gitu. Jadi itu tidak menarik bagi yang lain ya. Semisal saya mau melamar orang tapi saya bicara rumus fisika, dong tidak nyambung kan ya. Jadi harus relevan ya. Yang terpenting itu adalah relevan dengan kondisi yang sekarang ya. Baik, mungkin itu saja adik-adik ya. Nanti selebihnya bisa adik-adik sharing ataupun bisa adik-adik hubungan dengan saya ya. Ya, jadi kalau mau media sosial saya sesuai dengan nama lengkap, baik itu Facebook, IG, itu bisa dicek, adik-adik bisa nanya di sana untuk lebih lengkapnya ya. Oke, baik, terima kasih panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi